Halo, nama saya Ken, Binusian 23 dari UKM Bersama Dalam Musik. Kami akan membahas tentang nada dan chord. Nama saya adalah Zawa Firdaus Suherman, Binisian 2023. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Irianto, saya mahasiswa Binus University Binusian 2023. Saya merupakan mahasiswa dari unit kegiatan mahasiswa BDM atau sering disebut sebagai Bersama Dalam Musik. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mulai dari cara baca not balok, tanda-tanda di partitur, chord major dan minor, dan progression chord. Pertama-tama, kita akan membahas tentang cara membaca not balok. Untuk menulis not balok, kita memerlukan garis-garis para nada yang berjumlah 5 garis. Urutan dihitung dari bawah ke atas. Nah, di dalam pranada, terdapat garis-garis yang memisahkan not-not dengan jumlah ketukan sesuai tanda birama yang ada, misalnya 4/4. Maka setiap 4 ketukan dipisahkan oleh garis yang disebut garis birama ataupun garis bar. Pada setiap garis, dan di antara garis-garis, kita tempatkan not atau nada-nada C, D, E, F, G, A, B, C, dan seterusnya. Penempatan ini sesuai dengan kunci yang kita gunakan, misalnya Do sama dengan C, berarti pada garis pertama itu terletak nama Mi atau 3, ataupun bisa dibilang E. Pada awal para nada, biasanya kita menempatkan kunci yang disebut clef. Nah, ada bermacam-macam clef, treble, bass, tenor, dan alto. Namun, biasanya yang umum digunakan ialah clef treble dan clef bass. Penggunaan clef treble dan bass secara bersamaan disebut grand staff. Nah, berikut adalah gambar sekumpulan 5 garis dan 4 spasi. Nah, gambar di atas ini terdapat angka-angka yang menunjukkan garis dan spasi dimulai dari bawah. Jadi contoh nih, garis pertama adalah garis yang paling bawah, dan garis kelima adalah garis yang paling atas. Di dalam staff ini nantinya akan ditaruh notasi dan tanda diam. Angka-angka di samping staff tidak perlu dicantumkan dan itu hanyalah sebuah gambaran urutan perhitungan garis dan spasi yang dimulai dari bawah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu notasi. Penamaan notasi menggunakan alfabet yang dimulai dari huruf A sampai G dan kembali lagi ke huruf A. Tangga nada dasar adalah tangga nada C, di mana tangga nada C ini merupakan teori musik yang sangat mendasar. Jika ditulis di atas staff, mungkin akan seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di atas, letak notasi ini adalah mutlak, jadi tidak bisa diubah lagi. Sekarang kita akan mempelajari lambang-lambang not balok. Nah, dalam mempelajari not balok, tentu setiap not memiliki artian yang berbeda-beda. Pada gambar yang di atas, ini merupakan not penuh, di mana gambarnya seperti bulatan kosong. Dan nada ini bersifat 4 ketuk. Selanjutnya, ada not setengah, di mana gambarnya seperti bulatan kosong dengan tiang. Dan not setengah ini bersifat 2 ketuk. Kemudian ada not seperempat, gambarnya seperti bulatan yang dihitamkan dengan tiang. Not seperempat ini bersifat 1 ketukan. Lalu ada not seperdelapan, gambarnya seperti bulatan yang dihitamkan, memiliki tiang dan memiliki bendera 1. Not seperdelapan ini memiliki sifat setengah ketuk. Dan yang terakhir adalah not seper-16, di mana gambarnya kurang lebih sama dengan not seperdelapan tadi, tetapi bedanya adalah di 2 bendera. Kalau yang sebelumnya pada not seper-8 memiliki hanya 1 bendera, pada not seper-16 ini memiliki 2 bendera, yang dimana sifatnya ini sifatnya seperempat ketuk. Pada partitur bukan hanya lambang-lambang not balok saja yang ada, tetapi ada juga tanda. Tanda ini terdapat 2, yaitu tanda titik dan tanda diam. Tanda titik ditempatkan di belakang not balok. Nilai tanda titik ini adalah setengah dari not di depannya. Contoh nih, bila not di depannya adalah not penuh atau yang tadi aku bilang 4 ketuk, maka tanda titik bernilai setengah atau 2 ketuk. Dan seterusnya. Kemudian tanda diam ini adalah tanda yang melambangkan sebuah lagu harus berhenti baik di tengah maupun di akhir sebuah lagu. Tanda diam ini dalam notasi do, re, mi dilambangkan dengan angka 0. Dalam not balok, tanda diam mempunyai lambang-lambang sesuai dengan nilai atau lamanya diam. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips belajar not balok. Yang pertama, not balok seperti huruf-huruf biasa itu, hanya saja artinya simbol-simbol suara ataupun nada. Yang kedua, sedikit pelajari pembagian, karena ada not 1, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, 6/8, dan seterusnya. Kemudian, not balok seperti membaca huruf biasa. Selain membaca, coba bisa ditulis juga, dan menulis mungkin
itu akan memudahkan untuk diingat. Kemudian, baca-baca buku musik atau materi-materi tentang not balok di internet. Dan yang terakhir, mungkin bisa coba nonton video di YouTube yang ada suaranya, karena kebanyakan buku tentang not balok cuma tulisan saja, tanpa suara, makanya agak susah dipahami. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda di partitur. Nah, tanda-tanda di partitur ini sebenarnya banyak sekali variasinya, banyak sekali tandanya, simbolnya, dan artinya pun berbeda-beda. Contohnya aku kasih seperti ini. Ada titik 2, di mana ini tanda ulang atau tanda repeat. Kemudian ada kata fine, di mana ini merupakan akhir lagu atau finish here. Kemudian ada coda, bagian penutup atau ekor. Kemudian ada segno atau tanda mau, atau pun bisa dikatakan sebagai signal. Kemudian ada legato, di mana suaranya harus bersambung. Dalam bahasa Inggris mungkin bisa kayak hold the first note and do not repeat the second one, seperti itu. Kemudian ada crescendo, di mana crescendo ini memiliki artian makin keras, dan makin keras. Kemudian ada discrescendo, di mana kebalikan dari crescendo tadi, yaitu makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dan vivace ini dikatakan mungkin seperti suasananya harus lebih gembira ataupun hidup gitu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi chord mayor dan minor. Untuk tangan nada mayor merupakan tangan nada diatonis yang mana susunan nada-nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, tangan nada mayor ini bersifat riang gembira dan bersemangat. Jadi tidak heran jika tangan nada mayor ini sering banget digunakan pada lagu-lagu perjuangan dan lagu nasional. Nah, untuk contoh lagu yang menggunakan tangan nada mayor ini seperti Maju Tak Gentar, Bangun Pemilih Pemuda, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya, untuk tangan nada minor merupakan suatu tangan nada diatonis yang mana susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Meski yang tertulis hanya berbeda setengah saja, namun sensasi musik yang diberikan atas susunan nada-nada tersebut bisa sangat berbeda loh. Nah, tangan nada minor ini bersifat sedih dan kurang bersemangat. Biasanya digunakan untuk lagu mellow seperti Ambilkan Bulan dan Bintang Kejora. Selain itu, tangan nada minor memiliki 3 jenis nada seperti natural, harmonik, dan melodi. Berikut contoh 3 jenis nada minor yang akan ditampilkan pada video tersebut. Nah, setelah kalian menyaksikan video pada materi tangan nada mayor dan minor, selanjutnya saya akan menjelaskan materi progression chord. Apa sih progression chord itu? Progression chord merupakan suatu proses perubahan nada secara horizontal dan vertikal. Yang dimaksud dengan horizontal adalah hubungan antar nada yang terjadi ketika perubahan itu berlangsung. Misalnya, dari not C ke not D yang dibunyikan secara bergantian. Nah, untuk perubahan nada secara vertikal adalah hubungan antar nada secara mendatar. Misalnya, dalam chord C mayor terdapat not C, E, dan G dibunyikan secara bersamaan. Nah, biasanya untuk suatu nada dasar tertentu, maka akan ada paling tidak 3 chord sebagai tempat pindahnya chord dasar atau progression ini. Nah, dalam dunia musik yang paling terkenal adalah sistem 3 chord. Ya, yang ada chord 1, chord 4, chord 5, atau 1, 4, 5. Nah, selanjutnya ada sistem 4 chord yang dimana di chord 1, chord 6, chord 4, dan chord 5, atau 1, 6, 4, 5. Nah, yang bisa kita lihat untuk tangan nada dasar C mayor ini adalah C, D, E, F, G, A,
B, dan C. Nah, dengan catatan posisi 2 dan 4 adalah minor. Nah, jadi progressive chord untuk tangga nada dasar C adalah yang pertama, ada C, ada F, ada G. Yang dimana chord 1, 4, 5, atau juga bisa chord C, A minor, F, dan G. Yang dimana chord 1, chord 6, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk tangga nada dasar D adalah yang pertama, ada D, G, dan A. Yang dimana chord 1, chord 4, chord 5, atau bisa juga dengan D, B minor, G, dan A. Yang dimana terdapat chord 1, chord 6, chord 4, dan chord 5. Untuk tanda-tanda partitur yang lainnya bisa kalian lihat lebih lanjut di internet, di YouTube, di buku, majalah, apapun yang berkaitan tentang musik ataupun orkestra. Karena di situ lebih lengkap lagi, kalian bisa lebih mendapat banyak ilmu dari situ. Dan semoga apa yang aku katakan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Baiklah semua, kita telah sampai di akhir video tentang tangga nada dasar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.